Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Wafa Afia Farhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis dalam konteks global. Organisasi tidak akan lepas dari suprasistem dan pengaruh dan terpengaruhi dari lingkungan yang selalu berubah. Nah, langsung saja kita langsung ke materi bisnis dalam konteks global. Globalization atau globalisasi dibagi menjadi sistem independen, atau kesejahteraan, yang ketiga geografi, yang keempat agreement, dan yang kelima BOP atau BOT. Dari atau kesejahteraan ini, negara bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, high income countries, yaitu negara yang pendapatannya tinggi. Yang kedua, upper middle income countries, atau negara yang pendapatannya menengah. Dan yang ketiga, low middle income countries atau low income countries, yaitu negara yang berkembang. Sedangkan dari geografi bisa dikelompokkan negara yang pertama kelompok benua negara Amerika, yang kedua kelompok benua Eropa Barat, dan yang ketiga kelompok benua ASEAN Pasifik. Agreement, setiap wilayah membuat kesepakatan. Contohnya seperti kerjasama antar negara, yaitu NAFTA, North American Free Trade Agreement. Di sini biasanya negara Amerika Utara, Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua, European Union. Biasanya di sini terdiri dari negara Eropa Barat. Dan yang ketiga, AFTA, ASEAN Trade Area. Di sini ada 10 negara, antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada balance of payment atau BOP dan balance of trader yaitu BOT. Di sini kegunaan BOP dan BOT untuk menjaga keseimbangan ekspor dan impor. Teori bisnis internasional. Yang pertama ada merkantilisme atau merkantilisme, yaitu teori awal yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara apabila negara itu mampu mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya seperti perak dan emas. Yang kedua, absolute advantage. Ini pendapat dari Adam Smith. Masing-masing negara hanya bisa menghasilkan atau khususnya hasil bumi satu macam negara yang negara lain tidak mampu menghasilkannya. Contohnya, di sini Inggris bisa menghasilkan gandum sedangkan Indonesia tidak bisa. Dan Indonesia bisa menghasilkan kopi. Jadi, Inggris maupun Indonesia bisa saling mengimpor atau mengekspor hasil bumi tersebut. Yang ketiga, comparative advantage. Pendapat dari David Richard. Di sini setiap negara bisa mengekspor apapun sejauh lebih efisien untuk mengekspor. Yang keempat, competitive advantage. Di sini pendapat dari importer. Jadi, keunggulan bersaing suatu negara asalkan dia mampu lebih baik daripada yang lain, dan yang kedua mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu memuaskan pelanggan. Hacker-Ohlin Theory, yaitu tergantung endomen yang dimiliki suatu negara tersebut. Contohnya negara Amerika, endomennya lebih ke modern atau capital intensif, sedangkan Indonesia dan India lebih ke labor intensif, endomen yang lebih tenaga kerja atau sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, misalnya Jerman. Leontief paradoks, yaitu negara yang harusnya mengekspor kapital intensif namun ia mengekspor labor intensif, dan sebaliknya. Contohnya di sini terjadi pada negara Amerika Serikat, karena negara Amerika Serikat endomennya yaitu kapital intensif namun ia menggunakan labor intensif. Dan yang terakhir ada diamond mode, pendapat dari importer. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.